Nenek pergi ngambil air, Wak, dan mulailah kayak membacakan sesuatu gitulah di air tersebut dan menyiramkan air tersebut ke kepala, tangan, sama kakinya si Nisa sambil berkata, dah ya cuy ya, cerita ini hanya boleh disampaikan ke nenek aja ya, jangan kau cerita-cerita ke orang lain. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, dimana malam ini aku akan menceritakan dua kisah horor tentang ilmu hitam dari Indonesia Timur, dan juga salah satu kisah lainnya ada sangkut pautnya dengan Nyi Roro Kidul, Wak. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya, check it out. Oke, Wak, jadi kisah pertama yang akan aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk disamarkan. Kita sebut aja namanya Disa ya. Dan Disa ini berasal dari Tanah Merah, Papua. Halo Disa, halo Tanah Merah, ya Allah jauhnya. Nah, cerita dari Disa ini gini, Wak. Jadi pada suatu hari Kamis bulan Agustus, kata si Disa nih. Disa ini pergilah mancing nih sama dua orang bibi Disa dan dua adik sepupu laki-laki Disa di muara yang bernama Muara K gitu. Dari rumah Disa ke muara itu nggak terlalu jauh memang, Wak, cuma sekitar 15 menitan gitulah. Nah, muara tempat mancingnya itu berada di tengah hutan dan jarang sekali ada orang di sekitar situ. Hari itu sebenarnya Disa ini agak ragu buat ikut, Wak, karena dari awal keluar rumah perasaan si Disa ini udah nggak enak gitu. Dan juga sebenarnya Disa ini orangnya terlalu bisa mancing, karena kalau dia mancing, Wak, pasti nggak pernah dapat hasil, pasti nggak pernah dapat ikan gitulah. Tapi karena bibinya Disa ini pergi bawa dua adik sepupu Disa yang memang masih umur 4 tahun sama 8 tahun, masih kecil-kecil, Disa pun akhirnya mutusin ya udahlah ikut aja lah biar aku ngawanin anak berdua ini juga. Tantenya pun bilang kok ikut lah biar bisa jagain adik-adikmu ini, katanya. Udah lah tuh, singkat cerita akhirnya pergilah Disa sama bibinya sama dua orang sepupunya itu ke Muara K ini. Sesampainya di sana Disa pun tetap memutuskan untuk ya udahlah aku ikutan mancing juga lah, dan sampai sini juga toh. Dah mancing dia. Tapi ditunggu punya tunggu, Wak. Dengan penuh kesabarannya, akhirnya Disa tumben tuh dapat ikan pertamanya, Wak. Senang lah si Disa, ya akhirnya dapat juga aku ikannya, bisa juga aku mancing. Mancing dia lagi, dapat lagi. Dia lempar kail lagi, dapat lagi. Ya senang lah si Disa waktu itu, orang tumben-tumbennya aku bisa dapat pancingan, biasanya nggak pernah kok. Oh, ini hari keberuntungan aku nih, kata si Disa. Banyak kali, Wak, Disa waktu itu dapat ikan, dapat udang. Dan saking senangnya kali Disa waktu itu sampai pindah-pindah tempat mancing si Disa nih. Maksudnya itu bukan pindah dari Muara K itu enggak, tapi dia pindah spot mancing gitulah. Dan setiap Disa ini pindah spot, tetap dapat dia ikan di sana tuh. Karena dia dapat terus pancingannya, pindah spot terus lah si Disa ini. Sampailah dia ini jalan sendiri, Wak, menyusuri muara itu untuk bisa mendapat tempat pancing sendiri. Tapi tetap nggak terlalu jauh dari bibi sama adik-adik sepupunya tadi. Nah, pas dia lagi jalan ini dapatlah si Disa satu spot baru. Disa duduk, mulai mancing. Nah, pas lagi mancing ini, Wak, tiba-tiba Disa dengar ada macam bunyi kayu lapuk rubuh lah gitu. Karena kan memang area muara itu di tengah hutan kali, Wak, jadi masih banyak kali pohon-pohon yang menjulang tinggi. Nah, waktu itu karena penasaran Disa ini jalanlah menyusuri hutan buat nyari bunyi yang dia dengar tadi. Entah apa pula dikejarnya suara itu kan. Nah, pas lagi jalan ini, Wak, tiba-tiba Disa ini ngelihat ada sekelompok pria, lebih dari satu ya, sekelompok pria, muka itu kayak orang kesurupan gitu, terus urat-urat di kepala ini pun keluar tegangnya. Mata mereka merah macam setan, dan mereka semua hanya menggunakan dalaman pria aja. Cuma pakai celana dalam. Dihitung sama si Disa di situ kan ada 4 orang, Wak. Dan 4 pria itu nggak berada di satu daratan sama Disa gitu loh, tapi mereka tuh berdiri di daratan sebelah. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh memang, tapi nggak terlalu dekat juga. Nah, Disa waktu itu refleks langsung lah sembunyi dia, Wak, di balik pintu. Pintu pula di balik pohon besar. Sambil dia ngintip nih apa yang mereka lakukan kan. Nah, pas lagi ngintip ini, Wak, ternyata Disa juga melihat di tengah 4 orang yang berdiri itu, Wak, ada seorang pria dewasa berusia sekitar 40 sampai 50 tahun lah, terbaring, Wak, telungkup tanpa menggunakan busana sama sekali di tengah-tengah mereka berempat. Jadi 4 orang tuh berdiri macam membentuk lingkaran gitu, Wak. Nah, di tengah-tengah itulah pria tuh terbaring terungkup. Tengkurap. Disa kaget lah nengok, ih apa tuh katanya kan. Tapi Disa waktu itu nggak bisa teriak dan tiba-tiba badan Disa ini lemas. Tapi karena saking penasaran kali si Disa ini sama orang-orang itu, Disa ngintip lagi buat ngeliat mereka nih ngapain di tengah hutan kayak gitu kan. Dan pas lagi ngintip, Wak, Disa melihat 4 orang itu lagi memegang beberapa balok kayu yang lumayan besar. Dah, terus dipukul ya badan si pria yang ditebaring tengah-tengah mereka, pukul rame-rame. Dan orang yang di tengah-tengah mereka tuh terlihat macam udah gak bernyawa lagi, Wak. Dah dihantam, terus tiba-tiba mereka berempat membangunkan orang di tengah itu lagi supaya bisa hidup balik nih, bisa hidup balik. Dan di saat itulah Disa sadar bahwa aku harus pergi dari tempat ini. Gak betul nih mereka nih, tadi bapak itu udah dihantam rame-rame meninggal, tuh ngapa bisa hidup lagi? Gak
nggak betul. Dah lah Disa, berjalanlah pelan-pelan ikan Wak untuk balik ke tempat Disa meletakkan tempat pancing yang pertama kali itu sebelum dia cari sumber suara. Dah sesampainya si Disa di spot terakhir memancingnya, Disa terduduk lah kan Wak. Terduduk lah bingung kalau kalian posisi Disa macam mana nengok macam gitu. Linglung lihat kan menatap kosong ke arah air. Nggak langsung pergi tempat bibiknya, dia macam menenangkan diri lah dulu di situ. Nah, terus Wak di saat si Disa ini lagi terduduk kayak gini, Disa dikejutkan ada suara desis ular. Desis ular. Disa yang mulai ketakutan langsung lah ngambil tuh kan alat-alat pancingnya dan mulai berjalan untuk kembali ke tempat si Bibi sama adik-adiknya. Nah pas lagi berjalan balik ini Wak, tiba-tiba Disa melihat ada ular berbulu mata lentik. Terbayang nggak sama kalian? Ular ada bulu mata ya, lentik pula. Dan nggak cuma itu aja, ada kumisnya. Kumisnya seperti kucing, warna kuning. Nggak besar memang, sebesar lingkar lengan manusia dewasa aja. Sepanjangnya sekitar 1,5 meter lah. Nah ular itu ada di depan Disa Wak. Gak cuma di depannya, ditatapnya si Disa tuh. Tengoknya dengan bulu mata lentik tuh. Dah, Disa panik lah waktu itu kan. Tapi waktu itu Disa tetap gak bisa teriak gitu Wak. Yang bisa Disa lakukan hanya dia berbisik dalam hati mengucapkan, permisi. Misi, ular, permisi. Dalam hati itu. Tapi alhamdulillah berhasil pula Wak. Tiba-tiba aja ular itu mulai bergerak nih. Bergerak, lewat dia. Ngelewatin si Disa. Udah tengok kan ular tuh udah pergi, langsung lah si Disa ini berjalan lagi kan mencoba lebih fokus nih biar pikirannya nggak kosong waktu itu. Nah tidak lama setelah itu Disa sampailah di spot tempat bibiknya mancing kan. Waktu itu Disa nggak langsung cerita tuh tentang hal yang baru aja dia lihat tadi, soal yang sekelompok orang-orang laki-laki tadi, soal ular bermata bulu lentik itu nggak ada dikasih tahu. Karena kata Disa hal itu sangat dilarang. Mungkin ini maksudnya macam pantang gitulah buat langsung cerita hal aneh di tempat kejadian tuh ha. Nah waktu itu untuk menenangkan pikirannya Disa ini pun duduk dan lanjutlah mancing lagi nih sambil nunggu bibik-bibiknya selesai mancing. Dan setelah beberapa saat dua adik sepupunya si Disa ini mulai ngerengek, balik aku bosan di sini, mungkin gitu kata adiknya kan. Dah lah tuh salah satu bibiknya Disa pun akhirnya memutuskan untuk membawa dua adik sepupu Disa ini pulang, sementara satu bibiknya lagi, wah kau duluan aja lah aku masih mau mancing. Nah Disa waktu itu pun mau nggak mau harus nemenin bibik yang satu lagi lah untuk lanjut mancing. Dah bibik satunya sama dua adiknya balik, tinggal si Disa sama bibiknya yang satu lagi tuh mancing sampai hampir gelap tuh. Udah ngerasa cukup, setelahnya mereka pun keluar lah ke jalan utama dan mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Disa langsung tuh membersihkan diri, mandi dia kan. Nah tapi waktu itu gerak-geriknya si Disa ini agak sedikit aneh gitu, agak sedikit mencurigakan lah. Nah waktu itu neneknya Disa mengerti tentang hal-hal mistis. Akhirnya nenek si Disa ini pun dipanggilnya cucunya, "Cu, sini kau. Sini duduk." Apa nih? Apa yang udah terjadi? Coba kau ceritakan sama nenek. Ada kejadian apa tadi? Ngapa tatapanmu kosong kayak gitu ha? Udah tahu nenek nih Wak. Akhirnya ceritalah si Disa ke ke neneknya. Tadi nek di hutan Disa nengok ada 4 orang. Terus di tengah-tengahnya ada orang ditumbuknya, habis itu mati, habis itu hidup lagi. Terus tadi di jalan waktu mau balik Disa tengok, dia cerita itu semua. Pas dengar cerita itu tiba-tiba muka neneknya si Disa ini berubah jadi tegang Wak. Dan beliau langsung bertanya dengan sedikit panik, apakah mereka lihat kau? Apakah mereka ada megang kau atau ngasih kau sesuatu, Cu? Nggak ada nek, nggak ada. Mereka nggak lihat aku sama sekali. Syukurlah kalau kayak gitu, Disa. Karena kalau mereka sempat tahu kau melihat mereka lagi ngebunuh orang, kau tuh lah target selanjutnya, Cu. Udah nggak betul nih, bentar kau duduk sini. Akhirnya neneknya pergi ngambil air, Wak. Dan mulailah kayak membacakan sesuatu gitulah di air tersebut dan menyiramkan air tersebut ke kepala, tangan, sama kakinya si Disa. Sambil berkata, dah ya Cu ya, cerita ini hanya boleh disampaikan ke nenek aja. Ya, jangan kau cerita-cerita ke orang lain. Nah Disa waktu itu bingung nanya, emang apa nek? Neneknya si Disa pun menjelaskan. Nah, jadi gini deh Wak. Jadi ternyata 4 orang yang Disa lihat di dalam hutan itu disebut dengan kupuk. Kupuk ya, dalam bahasa Muyu Wak. Nah kupuk ini adalah manusia yang menggunakan ilmu hitam untuk menghilangkan nyawa manusia yang lain. Dan gak cuma ngilangin nyawa aja, setelah korban mereka ini meninggal, mereka akan menghidupkan korban mereka kembali untuk dihilangkan nyawanya lagi. Jadi maksudnya nih Wak ya, biar si korban ini meninggal dengan berbagai cara yang berbeda dalam beberapa hari ke depan. Paham gak kalian? Jadi memang si korban ini beneran disiksa kali lah pokoknya, dan siksanya pun sampai matinya pun berkali-kali gitu loh. Gak kebayang sih aku gimana sakitnya waktu itu jadi korban, ya Allah. Nah kalau misalnya mereka mengetahui ada orang yang melihat aksi mereka, orang itu pun harus membantu, harus ikut menghilangkan nyawa si korban di tengah-tengah itu, dan jelas tidak boleh memberitahu kepada siapa-siapa. Kalau orang yang ngintip atau orang yang tahu tuh nolak, which is kalau Disa pada saat itu nolak, orang tersebut macam diberikan bungkusan gitu loh, dan bungkusan itu harus dijaga dan nggak boleh dibuka atau diceritakan kepada orang lain. Kalau orang itu melanggar peraturan yang barusan ini, orang itu akan dihilangkan nyawanya.
Nah terus nih Wak ya, kalau misalnya orang itu bersedia ikut serta dalam aksi penghilangan nyawa, akan ada risiko juga di mana si keluarga korban akan membalas dendam atau ini disebut dengan mitim. Nah mitim ini akan mengenai semua orang yang ikut serta dalam aksi penghilangan nyawa itu. Tetapi mitim ini sebenarnya juga punya penawar Wak, yang disebut dengan air pohon katap. Nah, kalau air dari pohon katap ini disiram ke liang kubur korban yang baru saja meninggal, mitim ini nggak akan berfungsi atau tidak akan mengenai pelaku gitu. Jadi itulah kenapa Wak, dua suku besar di daerah Bovendigeuel nih kata Disa, yaitu Muyu dan Mandabo akan selalu menjaga kubur kerabat mereka sampai malam ke-8. Nah, paham nggak kalian maksudnya? Jadi gini, katakanlah amit-amit, katakanlah aku nih pelakunya ya. Nah, kalau aku habis ngilangin nyawa korban, aku pasti akan datang nih ke kuburan korban itu buat aku siram-siram pakai air pohon katap itu biar aku nih nggak kena mitim. Nah, tapi ada kemungkinan juga kuburan korban aku tuh akan dijaga sama keluarganya biar nggak aku siram pakai pohon katap, air pohon katap itu supaya mereka ini bisa melakukan mitim ke aku gitu. Maka dijaga sampai malam ke-8 kan. Itulah tadi kisah si Disa Wak. Sempat lah waktu itu Disa ketahuan kok diajak ikut sama juga ngabisin orang itu Disa. Tapi aku pengen denger deh, apakah benar ada ilmu seperti ini? Mungkin ada teman-teman dari Tanah Merah khususnya Papua atau dari Indonesia Timur lainnya. Memang banyak kali sih varian nama atau varian jenis dari ilmu hitam ini kan. Tapi yang jelas semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal kayak gitu Wak ya. Salam buat nenek Disa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kalau misalnya mancing udah mancing aja kok di situ, jangan kemana-mana lagi. Tapi ini ceritanya sebenarnya agak gantung Wak. Disa nggak menceritakan tuh ular yang bulu mata lentik itu siapa. Disa nggak, aku tanya juga sama nenekmu. Coba aku tanya. Habis itu kalau misalnya aku ada nonton video ini, kok komen lah di bawah tuh siapa ular bermata lentik itu ya. Oke, kita masuk ke kisah ke terakhir 2. Oke, kisah kedua yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Nia dari Yogyakarta. Halo Nia. Nah jadi Wak, Nia ini mau sharing pengalaman mistis Nia yang terjadi sekitar tahun 2010 lalu lah. Waktu si Nia ini masih kelas 3 SMA. Nah FYI Wak, Nia ini memang orangnya agak sedikit peka lah sama yang kayak gitu. Nah jadi waktu itu ceritanya ada ujian praktek seni Wak di sekolahnya si Nia, tepatnya hari Jumat. Nah di sana adalah beberapa teman Nia yang juga memperagakan tarian kuda kepang atau jaran kepang. Tapi waktu masuk ke separuh tarian Wak, tiba-tiba teman Nia yang memang sedang merekam kegiatan mereka itu kesurupan. Dan akhirnya terjadilah kesurupan massal waktu itu kan. Dan alhamdulillah sekitar jam 9 atau jam 10 suasana pun sudah mulai kondusif. Tapi hal ini pun tidak bertahan lama sebenarnya Wak, karena tiba-tiba ada adik kelasnya si Nia yang berlari nih minta tolong. Weh tolong kakak tolong. Kenapa lagi? Ada lagi kawan aku yang kesurupan katanya. Tapi kali ini cuma satu aja yang kesurupan Wak, sebut aja lah namanya. Ini Sari. Karena mereka bawalah si Sari ini ke aula sekolah karena takutnya bakal nular lagi nih ke siswi-siswi lain kan. Nah saat itu Nia ngelihat Sari ini kesurupan dengan gelagat persis kayak ular gitu loh Wak, mendesis. Gitu mungkin ya. Mereka yang ada di sana pun langsung memanjatkan doa dan alhamdulillahnya Sari sadar walaupun memang masih kayak orang linglung. Dan kemudian Nia sama 2 orang temannya diminta oleh guru untuk udah tolong kok antarkan si Sari ini balik ke rumah. Dan pergilah nih Nia sama 2 kawannya dan Sari untuk balik ke rumah. Tapi ternyata Wak, sesampainya mereka di rumah Sari kesurupan lagi. Dan pada saat kesurupan yang kedua ini Wak, Sari ini malah minta barang-barang yang aneh tuh, kayak minta bunga, minta pandan, minta kemenyan. Dia pun minta pakai baju warna putih dan klimaksnya adalah ketika si Sari ini nyinden Wak, nyinden gitu-gitu. Aduh merinding aku, nyinden doang padahal. Terus aku pula yang meragakan, aku merinding sama diriku sendiri, ya Allah. Oke, nah karena takut nengok si Sari ini nyinden, teman-teman yang lainnya pun juga terkena imbas. Nah karena takut teman-teman lainnya yang ngantarin Sari ke rumah ini kena imbas, akhirnya ibunya Sari menyuruh si Nia sama teman-temannya, udah Ndok kamu pulang aja, nanti takut pula kamu kenapa-napa, udah nih nggak apa-apa biar ibu yang urus. Dah baliklah mereka bertiga itu. Tapi Wak, selama perjalanan pulang yang Nia rasakan tuh dia kepalanya tiba-tiba sakit, pusing gitu lah. Betul-betul pusing. Tapi waktu itu Nia nggak mikir yang aneh-aneh karena mungkin aku kelaparan mungkin ini. Tapi Wak, semakin anehnya itu waktu Nia sampai rumah. Kenapa? Karena pada saat si Nia ini mau ganti baju, mau makan siang, tiba-tiba Nia yang masih dalam kondisi sadar nih Wak ya, dia ini jadi suka nyanyi lagu Jawa yang liriknya tuh kayak gini. Yen ing tawang ono lintang cah bagus, aku ngenteni tekam. Aku nggak tahu lagunya kayak gimana, tapi kayak gitulah yang artinya jika di langit ada bintang, anak ganteng akan menanti hadirmu. Dan itu terus yang Nia suka nyanyikan tiap hari Wak, tiap menit, sampai ditegur sama mama ya, ngapa kok nyanyi lagu itu terus Nia? Dan waktu ditanya itu Nia cuman nggak apa-apa,
cuma senyum aja gitu. Dan besok harinya di hari Sabtunya nih Wak ya, kan Nia berangkat sekolah nih seperti biasa. Di sekolah Nia ketemulah sama si Sari yang kesurupan kemarin, yang sudah dalam kondisi membaik. Dan Sari ini ceritalah, ternyata Wak yang nempelin aku kemarin tuh sosoknya sinden. Wujud sindennya nih Wak ya, dari kepala sampai pinggang tuh manusia memang, tapi dari pinggang sampai ke bawah ular. Dan Sari bilang lagi bahwa ternyata sindennya ini nggak sendirian Wak, dia bawa lagi 3 temannya yang sosoknya adalah ronggeng. Nah denger itu Nia kaget Wak, udah mikir yang enggak nih, jangan-jangan salah satu ronggeng atau kawan dari si sinden itu dia nih lah yang ikut aku. Dan ternyata jawabannya benar Wak. Jawabannya ini ketemu waktu Nia ini udah pulang sekolah, dimana waktu itu Nia ini merasa kok aku nih kayak diawasi sama satu sosok gitu ya. Dan sampai di rumah pun tak kenapa Nia ini tiba-tiba suka nangis gitu Wak, nangis aja dia, nggak tahu apa yang dia tangisi, pokoknya dia nangis. Pada saat itu Nia tahu aku udah kesurupan nih, tapi karena memang Nia menolak, jadinya sosok itu cuma kayak masuk setengah gitu Wak. Nia merem lah kan waktu itu kan di atas tempat tidur tuh sambil zikir, sambil baca-baca doa sebisanya Nia. Dan pas Nia nih melek Wak, waktu dia buka matanya, betul dia tengok ada punuk macam punuk rambut gitu loh, atau semacam gulungan rambut wanita zaman dulu. Dia tengok itu di dirinya, kaget kesana, betulan masuk dia nih. Dan kondisi Nia pada saat itu udah nggak karuan gitu loh Wak, karena Nia ini hampir nangis kayak setengah hari gitu loh, dari jam 1 siang sampai maghrib. Nah karena ibunya Nia bingung kan, kenapa nak nih nangis dari tadi, ya ampun udah setengah hari kau nangis kayak gini. Nia bingung, mamanya takut, mamanya kan akhirnya bawalah ke tetangga yang memang mengerti masalah goib-goib kayak gitu Wak, namanya Pak Win. Dah dibawalah Nia ke rumah Pak Win kan. Sampai di rumah Pak Win Wak, Nia disuruh danduk, duduk Nia. Diambil sama Pak Win bola lampu. Nah pada saat Pak Win megang bola lampu itu Wak, kata Nia entah kenapa Wak, tiba-tiba mataku tuh berat kali, berat seberat-beratnya tidak. Dah tertidur aku kata Nia. Tapi nggak betul-betul tidur gitu Wak. Jadi Nia ini kayak masih bisa dengar suara orang di sekelilingnya. Dia masih bisa dengar, tapi dia ini nggak bisa berbuat apa-apa gitu, nggak bisa gerak. Dan pada saat itu Nia juga dengar suara Pak Win bilang kayak gini, sebentar lagi. Dan pada titik ini Nia dengar Pak Win ini ngomong, sebentar lagi kamu akan lihat siapa yang ganggu kamu. Betul aja Wak. Dalam bawah sadarnya itu Nia lihat ada sosok ronggeng yang betul-betul jelas sekali Nat, katanya rambutnya panjang ngejuntai, ada pula punuk rambutnya tuh atau macam gulungan rambutnya. Dia pakai kemben, jariknya warna putih dengan corak batik warna coklat. Dia juga pakai selendang tuh warna pink dan hijau. Untuk wajahnya memang nggak terlalu terlihat jelas sama aku Wak, karena bagian mata aku tuh kayak macam tertutup rambut. Aku cuma bisa lihat hidung sama bibirnya aja, tapi dia betul-betul cantik lah pasti itu. Dan si sosok ronggeng ini memberitahu nama dan asal dia dari mana. Tapi di sini Nia memilih untuk tidak menyebutkan namanya Wak, tapi yang jelas sosok ini berasal dari Solo. Terus Nia dengar lagi nih suara Pak Win yang lagi berbicara sama si ronggeng ini. Pak Win bilang, kamu jangan ganggu anak ini lagi ya. Dan saat itu Nia merasa dia mengangguk, seperti dia menyetujui hal itu. Akhirnya Nia pun sadarkan diri Wak, dan dia udah kayak bisa biasa lagi lah gitu. Dah habis ceritanya? Belum, simak lagi. Nah jadi Wak, singkatnya beberapa minggu setelah kejadian itu Nia nih ngerasa kok kayak sosok ronggeng ini datang lagi lah. Tapi kali ini kayak si ronggeng itu seperti mengawasi aku dari jauh. Nah Nia yang ngerasa tidak terganggu, jadi ya udah Nia diemin aja Wak. Tapi ternyata ini justru menjadi bumerang buat Nia, karena kurang lebih hampir 2 tahun Wak sosok itu ngikutin Nia dan mendampingi Nia dimanapun dan kapanpun. Sampai akhirnya Nia ini merasa berada di titik ini udah nggak betul nih. Mungkin istilah sing kuat sing melihara itu betul kata Nia Wak. Jadi karena Nia nih yang nggak kuat, Nia nih lah yang dipelihara sama dia gitu. Karena selama Nia nih ketempelan si ronggeng ini Wak, Nia nih merasa dia tuh bukan dirinya sendiri. Karena Nia ngerasa kok lama-lama aku jadi kayak si ronggeng nih. Dari mulai warna kesukaan, wangi-wangian yang dia sukai, Nia selalu ngikutin si ronggeng. Padahal awalnya aku nggak suka warna ini, jadi suka aku warna itu. Aku nggak suka wangi ini, jadi suka aku wangi ini. Nia dibuat jadi selalu ngikutin dia Wak. Dan yang memutuskan Nia nih udah kayak fix sekali lah ngebuang ronggengnya itu adalah Nia satu kejadian. Jadi waktu itu Nia ini sudah bekerja di sebuah retail gitulah. Nah otomatis kan Nia ini harus bertemu banyak orang kan. Dan ada tuh seorang ibu-ibu tiba-tiba ngomong kayak gini sama si Nia, Mbak, iya Bu, Mbak pakai susu ya? Hah? Susu? Kok aku dibilang pakai susu? Nggak ada aku pakai susu Bu. Nah gila sih Nia dikasih pertanyaan kayak gitu, karena Nia nggak pernah mengenal hal-hal kayak gitu Wak. Lihat susu aja nggak pernah, aku nak dibilang pula aku make. Pasti ulah si ronggeng ini nih. Nah disitulah Wak, si Nia ini udah ngerasa betul-betul kayak meresahkan kali lah. Akhirnya disitulah dia memutuskan untuk kembali lagi ke Pak Win, tetangganya tuh, untuk ngebuang si ronggeng ini. Dah tuh sepulang kerjaan ya ceritalah sama mamanya kan tentang keresahan dia tadi, dan mereka pun balik lagi ke rumahnya Pak Win sekitar jam 9 malam. Sampai di rumahnya Pak Win Wak, Nia ini cerita kejadian 2 tahun yang lalu setelah pengusiran ronggeng yang pertama sampai ke kejadian-kejadian yang mengganggu Nia baru-baru ini. Nah terus tiba-tiba Pak Win bilang, yang bisa bantu kamu itu bukan saya Nia. Nia bingung lah dibilang kayak gitu. Atau siapa lagi yang bisa bantu saya Pak?
Kemarin bapaknya bantu saya, sekarang masa bapak nggak bisa bantuin saya lagi? Tapi tunggu dulu Pak. Tapi nih Pak ya, selama saya diikutin sama ronggeng ini Pak, saya itu selalu diperlihatkan sosok ibu-ibu. Ciri-cirinya tuh kayak gini. Diceritain lah tuh sama si Nia kan, sosok ibu-ibu yang juga seperti dia lihat ketika bersama ronggeng itu. Dan ternyata sosok ibu-ibu yang sering dilihat Nia ini kebetulan pula kenalannya Pak Win di dunia nyata. Tapi wak bukan goib, ada nih sosok ibu-ibu nih di dunia nyata, kenalannya Pak Win. Jadi bukan sekedar imajinasi aja, bukan. Namanya Bu Yanti. Oh gitu Nduk. Mungkin ada hubungannya sama Bu Yanti. Coba ya saya hubungi Bu Yanti dulu, kata Pak Win. Akhirnya ditelepon lah kan Bu Yanti ini kan. Mbak, ini saya ada keperluan ini, boleh nggak kamu datang ke rumah saya sekarang, katanya. Dah lah tuh, ya oke baik saya akan datang, kata Bu Yanti. Terus pas lagi menunggu Bu Yanti ini datang, tiba-tiba Nia ini dengar ada suara air gitulah di kupingnya Nia. Jelas sekali suara air ya. Terus Nia nanya lah ke mamanya kan, Bu hujan ya Bu? Mamanya nggak jawab, tapi Pak Win yang langsung nyeletuk bilang gini, coba Nduk didengerin lagi tuh suara apa. Nia mikir kan, ombak ini. Kayak suara ombak sih Pak, tapi masa iya suara ombak? Kan rumah kita ini di pegunungan Pak, nggak mungkin ada pantai. Ombak ini bukannya? Tapi udahlah gitu, macam dicuekin aja tuh sama Nia Wak. Dan setelah beberapa menunggu, datanglah betulan Bu Yanti ini kan. Dan beliau langsung duduk di depan Nia. Bu Yanti nanya, ada apa Nduk? Akhirnya Nia ceritakanlah itu kejadian awal sampai saat itu. Nah terus tiba-tiba Bu Yanti ini merem Wak, tutup matanya. Dan dia dimasuki sama sosok ronggeng tulah. Masuk nih. Dan ronggengnya ini bicara melalui Bu Yanti. Dia bilang kayak gini, kowe ngopo wedi karo aku Nduk? Aku ki tresno karo kowe. Kowe gelem ora melu aku? Kowe ini kenapa takut sama aku Nduk? Aku ini sayang sama kau. Kau mau gak ikut aku? Itulah intinya. Nia diam aja lah waktu itu, saking takutnya ditanya kayak gitu. Akhirnya Bu Yanti ini pun disadarkan kembali dan bilang, Dok, sebenarnya dia tuh gak mau ganggu kamu. Dia ini justru ingin melindungi kamu. Ya tapi terserah kamu, mau kamu buang atau tidak, kata Bu Yanti. Nah karena menurut Nia sosok ronggeng ini sudah membawa pengaruh yang kurang baik untuk Nia, Nia pun memutuskan, udahlah Bu, buang aja Bu. Oh ya sudah, kalau gitu kamu coba merem lagi. Karena mau aku bersihkan nih sama Pak Win, kata Bu Yanti. Nah saat si Nia ini lagi memejamkan mata, gak lama kemudian Nia ini kayak ngelihat di penglihatannya itu ada kayak cahaya terang kali. Dan Nia melihat sosok seperti Nyi Roro Kidul. Nah kenapa Nia bisa bilang kayak gitu? Karena emang Nia ini nggak bisa lihat persis gimana wajah jelasnya, memang tidak. Hanya yang Nia lihat tuh kayak bajunya hijau, tangannya, gelangnya, bunga melatinya. Persis seperti yang pernah aku lihat di lukisan Nyi Roro Kidul yang pernah aku lihat Nat, katanya. Dan kata mamanya Nia pun waktu si Nia ini merem, pucat kali mukanya macam mayat Nat. Dan mama Nia bilang waktu itu kok dimasukin sama sosok ronggeng yang ngikutin kau, bukan sosok Nyi itu Wak ya. Dan Bu Yanti lah yang pada saat itu menjadi wadah Nyi ini menyampaikan pesan. Akhirnya sosok Nyi ini pun membukalah percakapan ke ronggengnya Nia ini. Jadi Bu Yanti jadi Nyi, si Nia jadi ronggeng. Jadi percakapan antar Nyi dan ronggeng gitu ya. Nyi ini ngomong, kowe ngopo ganggu bocah iki? Bocah iki ora duwe dosa. Kowe ngerti ora sapa aku? Kowe njaluk cara halus atau cara kekerasan? Kowe gelem lunga ora saka ragane bocah iki? Kamu mau pergi nggak dari raga anak ini? Kata si sosok ini kan. Dan ketika itu Nia ngangguk Wak. Ngangguk dia, yang artinya si ronggeng ini mau atau setuju pergi dari raganya Nia. Akhirnya Wak Bu Yanti disadarkan duluan nih sama Pak Win. Baru kemudian Nia yang disadarkan. Dan waktu sadar ini Wak katanya badan aku fresh kali Nat. Macam udah gak ada beban, los. Dah barulah terlepas tuh ronggeng, macam dibuang sama siapa, dibersihkan lagi tuh sama Bu Yanti. Dan pasti kalian penasaran kan kenapa bisa Bu Yanti ini masuk ke dalam penglihatannya Nia, padahal Nia ini gak kenal sama Bu Yanti. Bu Yanti kawannya Bu Win. Bu Win, Pak Win. Nah jadi ternyata dulu Bu Yanti ini juga pernah ketempelan ronggeng. Dan ronggeng yang nempel ke Bu Yanti itu temennya ronggeng yang ngikutin Nia. Kalian ingat kan? Si Sari ketempelan sama Sinden, diikutin sama 3 teman ronggengnya. Yang satu nih dulu pernah ngikutin si Bu Yanti. Satu lagi inilah yang ngikutin siapa? Si Nia. Jadi mereka ini macam masih satu circle lah gitu. Jadi disinilah ya ketemu benang merahnya nih. Kenapa selama Nia ini ketempelan ronggeng itu, Nia ini selalu melihat wajahnya Bu Yanti di kepalanya Nia. Dan semua ini ternyata belum selesai Wak, belum. Karena setelah
pembuangan itu, Nia kan balik tuh ke rumah sekitar jam 1 pagi baru nyampe, Wak. Sampai di rumah Nia ini tidur kan karena capek. Belum lama pejamkan mata tuh, Nia tuh macam kayak setengah mimpi tuh loh, Wak. Jadi kayak setengah sadar, setengah enggak. Sekitar jam 1.30 sampai jam 2 pagi lah. Dimana pada saat itu Nia mimpi didatangin sosok ini lagi. Nia nggak tahu apakah beliau ini Nyi Roro Kidul lagi atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Karena memang mereka adalah sosok yang berbeda, Wak ya. Dulu pernah juga aku jelasin di kisah Nyi Roro Kidul. Tapi yang jelas sosok yang datang ke mimpi kerep-kerepnya si Nia ini, beliau memakai baju yang berbeda. Baju tuh mewah kali, Wak. Seperti baju perang memang, tapi mewah, warnanya emas. Dan beliau juga memakai mahkota yang tinggi dan juga berwarna emas tuh, dengan roncean bunga melati dan juga membawa tongkat panjang. Nah, di samping beliau ini ada 2 perempuan dan 2 laki-laki. Jadi ada 5 sosok nih yang didatang di mimpi Nia. Nah, pada saat itu kata Nia, beliau tidak bilang apa-apa, hanya memetikkan bunga kantil yang ada di mahkotanya dan diberikannya ke Nia. Dan Nia menerima bunga itu. Dan kejadian itu cuma beberapa detik, Nat, kata si Nia. Setelah itu tuh bangun aku. Dan wujud bunganya itu memang goib ternyata. Nggak nampak, waktu bangun nggak ada bunga kantil di atas tangan tuh, nggak ada. Dan setelah kejadian malam itu ada beberapa sosok-sosok wanita cantik yang memang hadir menemui Nia, Wak. Dan mereka pun datang memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama mereka. Dan ternyata mereka-mereka ini adalah abdi kinasih dari Kanjeng Ratu Kidul, kata Nia. Tuh. Tapi ternyata kayak gitu tuh ada pula yang pernah ngalamin ya. Kenapa, Wak? Karena aku tuh pernah dengar ada loh kejadian di saat dia dirasuki oleh sesuatu, orang yang dirasuki tuh nggak jadi diri sendiri, malah seperti mengikuti kebiasaan dari yang ngerasukin ini. Atau nggak usah lah ngerasukin, ditempel aja, kayak cuma nempel tuh. Nanti yang ditempel ini seolah-olah bisa ngikut apa kemauan yang menempel. Paham kan kalian maksud aku? Ada nggak diantara kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama kurang lebih kayak si Nia ini? Tulis ya, Wak, di kolom komentar di bawah. Kadang-kadang hal-hal itu pula yang bikin orang tuh banyak diruqyah, gara-gara itu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari Disa dan Nia. Seram kan? Makasih banyak untuk Disa dan Nia. Salam buat keluarga di rumah.